Pernahkah teman-teman merenung sejenak saat kita berjalan di lorong kampus atau melintasi rumah sakit tentang apa yang sebenarnya mendasari sebuah bangunan ini? Seringkali kita hanya melihat fisik dari gedungnya, tapi lupa pada jiwa yang menghidupkannya. Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan perjalanan waktu, bukan sekedar menghafal tahun dan nama, tapi juga menyelami sebuah semangat yang lahir dari kegelisahan dan tumbuh menjadi sebuah pengabdian besar bernama Yayasan Rumah Sakit Islam atau YASRSI Sumatera Barat. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena bagi saya memahami sejarah tempat kita belajar adalah cara untuk menghargai ilmu yang kita terima. Yuk kita mulai ceritanya. Kita mundur ke akhir tahun 1960-an, tepatnya sekitar tahun 1968. Bayangkan kondisi Sumatera Barat saat itu, fasilitas kesehatan sangat minim, dan kalaupun ada, mayoritas rumah sakit yang berstandar baik dikelola oleh misi agama lain, seperti RS Kristen Yosudarso di Padang atau RS Immanuel di Bukit Tinggi. Ini bukan soal persaingan, tapi soal tanggung jawab. Para tokoh Islam dan cendekiawan Minangkabau saat itu merasa tertampar. Bukit Tinggi dikenal sebagai gudangnya ulama, gudangnya pemikir bangsa, tapi di mana peran umat Islam dalam mengurus kesehatan saudaranya sendiri. Kegelisahan inilah yang ditangkap oleh Bapak Muhammad Natsir, seorang pahlawan nasional dan tokoh dakwah Islamiyah Indonesia. Beliau melihat bahwa umat Islam tidak boleh hanya pandai berpitato di mimbar. Dakwah itu harus nyata. Umat butuh rumah sakit, umat butuh obat, umat butuh perawatan yang menenteramkan hati. Gagasan ini kemudian didukung penuh oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Bapak Harun Zain, serta tokoh-tokoh dari Badan Kontak Perjuangan Umat Islam atau BKPUI. Dan akhirnya, sejarah mencatat pada tanggal 31 Januari 1969 di hadapan Notaris Hasan Kalbi di Bukit Tinggi, YASRSI resmi berdiri. Sebuah langkah awal yang didasari niat suci untuk dakwah bilhal. Tapi, mendirikan yayasan di masa sulit itu tidaklah mudah. Modalnya dari mana? Disinilah saya menemukan fakta sejarah yang sangat menyentuh hati saya, terutama sebagai perempuan. YASRSI tidak dibangun oleh investor besar. YASRSI dibangun oleh tangan-tangan umat. Tercatat, modal awal hanyalah Rp100.000. Tapi, di balik itu, ada peran luar biasa dari ibu-ibu muslimah di ranah Minang. Mereka dengan tulus ikhlas menyumbang apa yang mereka punya. Ada yang menyumbang uang tabungan, bahkan ada yang melepas perhiasan mereka demi berdirinya rumah sakit ini. Bagi saya, ini sangat emosional. Ini menunjukkan bahwa YASRSI adalah milik umat, dibangun dari keringat dan keikhlasan masyarakat sendiri. Kelompok ibu-ibu inilah yang kemudian menjadi badan penyantun YASRSI, yang setia mendukung yayasan hingga detik ini. Ini bukti bahwa peran perempuan dalam sejarah YASRSI itu sangat sentral dan krusial. Lalu, apa yang membuat YASRSI bertahan lebih dari 50 tahun? Jawabannya ada pada nilai. YASRSI memegang teguh prinsip nirbala dan inklusif. Tujuannya jelas tertulis di anggaran dasar. Terwujudnya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat seluruhnya. Kata seluruhnya ini penting, artinya YASRSI melayani siapa saja tanpa memandang latar belakang agama atau suku. Ini adalah wujud Islam yang rahmatan lil alamin. Dan lihatlah buah dari keikhlasan itu sekarang. Dari satu klinik bersalin sederhana, YASRSI bertransformasi menjadi jaringan raksasa. Ada RS Ibnu Sina di Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, Pasaman, hingga Panti.
Dan puncaknya, Yarsi melahirkan institusi pendidikan, mulai dari TK, Stikes, hingga menjadi Universitas Muhammad Natsir. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung. Kita, mahasiswa Universitas Muhammad Natsir, adalah pewaris dari sejarah ini. Kita bukan hanya mahasiswa yang mengejar gelar, kita adalah bagian dari gerakan dakwah Bilhal itu sendiri. Kita sekarang bukan lagi menyumbang emas seperti ibu-ibu terdahulu, tapi menyumbang prestasi, integrasi, dan kepedulian di bidang ilmu kita masing-masing, baik itu akuntansi, kesehatan, atau bidang lainnya.